Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal-soal P3K teknis untuk formasi penata layanan operasional. Oke, langsung saja ya kita mulai untuk soal yang pertama. Anda sedang melayani seorang warga yang ingin mengurus surat kehilangan, namun warga tersebut tampak kebingungan dan frustrasi karena persyaratan yang dianggapnya rumit. Bagaimana cara Anda berkomunikasi secara efektif untuk membantu warga tersebut dengan tetap menjaga profesionalitas? A. Memotong pembicaraan warga dan langsung menjelaskan prosedur yang benar dengan cepat agar warga tidak semakin bingung. B. Menunjukkan sikap empati dan menawarkan bantuan untuk memeriksa kelengkapan berkas, serta menjelaskan prosedur dengan bahasa yang mudah dipahami. C. Menerima semua berkas yang diberikan warga tanpa memeriksa dan memintanya untuk menunggu kabar lebih lanjut. D. Menyarankan warga untuk bertanya kepada petugas lain karena Anda sedang sibuk. Atau E. Menjelaskan prosedur dengan bahasa formal dan kaku sesuai aturan tanpa memperhatikan kebingungan warga. Oke ya, kita jawab ya. Jawaban soal nomor 1 yaitu yang B ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat yaitu menunjukkan sikap empati dan menawarkan bantuan untuk memeriksa kelengkapan berkas serta menjelaskan prosedur dengan bahasa yang mudah dipahami. Sikap empati dan kesediaan membantu akan membuat warga merasa didengarkan dan dihargai. Menjelaskan prosedur dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami memastikan warga mengerti langkah-langkah yang harus diambil. Itu ya, jadi soal nomor 1 jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 2. Sebagai seorang penata layanan operasional, Anda diminta untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi Anda. Anda dihadapkan pada situasi di mana terdapat beberapa vendor yang menawarkan produk serupa dengan harga yang bervariasi. Bagaimana Anda akan menerapkan prinsip efisiensi dan transparansi dalam memilih vendor dan produk yang tepat, serta bagaimana Anda memastikan akuntabilitas dalam proses tersebut? Oke ya, kita jawab ya. Soal nomor 2, jawabannya yang C ya teman-teman. Menerapkan, kita lihat pembahasannya, sorry. Jawaban yang tepat, menerapkan sistem e-procurement yang terbuka dan transparan, melakukan analisis kebutuhan yang detail, menetapkan kriteria evaluasi yang jelas dan terukur, serta mempublikasikan seluruh proses dan hasil evaluasi kepada publik. Pilihan ini merupakan jawaban yang tepat karena menerapkan prinsip efisiensi dengan melakukan analisis kebutuhan, transparansi dengan sistem e-procurement yang terbuka, serta akuntabilitas dengan kriteria evaluasi yang jelas dan publikasi proses dan hasil. Oke ya, jadi soal nomor 2 jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 3. Anda bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi di instansi Anda. Suatu hari, Anda menemukan adanya kerentanan sistem yang memungkinkan data penting bocor. Langkah apa yang harus Anda prioritaskan untuk segera dilakukan? A. Melakukan investigasi mendalam untuk menemukan penyebab kerentanan sebelum mengambil tindakan. B. Mematikan seluruh sistem untuk mencegah kebocoran data lebih lanjut, kemudian baru melakukan investigasi. C. Melaporkan kejadian kepada atasan dan menunggu instruksi lebih lanjut. D. Memperbarui sistem keamanan dengan perangkat lunak terbaru yang tersedia di pasaran. E. Melakukan mitigasi risiko segera untuk membatasi dampak kerentanan lalu melakukan investigasi dan pelaporan. Oke ya, kita jawab ya. Jadi jawaban soal nomor 3 yaitu yang E ya. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat, melakukan mitigasi risiko segera untuk membatasi dampak kerentanan, lalu melakukan investigasi dan pelaporan. Menemukan kerentanan sistem membutuhkan tindakan cepat. Prioritas utama adalah mitigasi risiko untuk mencegah atau meminimalkan potensi kebocoran data. Setelah itu, investigasi menyeluruh dapat dilakukan untuk menemukan akar masalah dan menentukan langkah perbaikan selanjutnya. Pelaporan kepada atasan juga penting untuk transparansi dan
koordinasi. Ya, jadi soal nomor 3 jawabannya yang E ya. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang pengguna layanan datang kepada Anda dengan keluhan yang kompleks dan teknis. Ia terlihat frustasi karena kurang memahami penjelasan teknis yang Anda berikan. Bagaimana Anda memilih media komunikasi yang efektif dan tetap memperhatikan etika komunikasi untuk membantu pengguna tersebut? A. Meminta pengguna untuk membaca buku panduan layanan yang tersedia. B. Menggunakan diagram, ilustrasi, atau video singkat untuk menjelaskan secara visual dan mudah dipahami. C. Menjelaskan kembali dengan bahasa teknis yang lebih detail agar pengguna semakin paham. D. Menyarankan pengguna untuk mencari informasi di internet atau bertanya kepada orang lain. Atau E. Mengabaikan keluhan pengguna karena dirasa terlalu kompleks untuk dijelaskan. Ya, kita jawab soal nomor 4. Jawabannya yang mana, teman-teman? Jawabannya yang B ya. Menggunakan diagram, ilustrasi, dan atau video singkat untuk menjelaskan secara visual dan mudah dipahami. Kita lihat pembahasannya. Menggunakan diagram, ilustrasi, atau video singkat untuk menjelaskan secara visual dan mudah dipahami. Ketika berhadapan dengan pengguna yang kesulitan memahami penjelasan teknis, penting untuk beradaptasi dan mencari cara penyampaian yang lebih mudah dipahami. Media visual seperti diagram, ilustrasi, atau video singkat dapat membantu menyederhanakan informasi kompleks dan membuatnya lebih mudah dicerna. Selanjutnya soal nomor 5. Anda adalah penata layanan operasional di unit pelayanan publik. Pada suatu hari, seorang warga datang dengan emosi tinggi karena merasa dipersulit dalam proses pengurusan dokumen. Ia mulai berteriak dan menyalahkan sistem birokrasi. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi situasi ini? A. Memotong pembicaraan warga dan menjelaskan prosedur yang berlaku dengan tegas. B. Menghindari kontak mata dan meminta bantuan rekan kerja untuk menangani warga tersebut. C. Membiarkan warga tersebut melampiaskan emosinya hingga tenang, kemudian menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalahnya. D. Membalas dengan nada tinggi dan menantang warga tersebut untuk melaporkan Anda ke atasan. E. Menghentikan pelayanan untuk sementara waktu hingga warga tersebut bersedia untuk tenang. Ini ada tulisan kelebihan. Oke ya, kita jawab soal nomor 5 ya. Soal nomor 5, jawabannya yang mana, teman-teman? Tentu yang C ya. Membiarkan warga tersebut melampiaskan emosinya hingga tenang, kemudian menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalahnya. Sikap yang tepat dalam menghadapi warga yang emosi adalah dengan tetap tenang, sabar, dan menunjukkan empati. Biarkan warga tersebut melampiaskan emosinya terlebih dahulu hingga tenang. Kemudian tawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalahnya. Hindari interupsi atau pembelaan diri yang dapat memperkeruh suasana. Oke ya, jadi soal nomor 5 jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 6. Dalam rangka meningkatkan keamanan data di instansi Anda diminta untuk merancang program pelatihan keamanan data dan informasi bagi seluruh pegawai. Program ini harus mencakup aspek teknologi pengamanan data dan sistem. Jelaskan 3 topik utama yang akan Anda masukkan dalam program pelatihan tersebut dan berikan alasannya. A. Tidak perlu pelatihan, cukup memasang antivirus terbaru. B. Pelatihan cukup diberikan kepada staf IT saja karena merekalah yang bertanggung jawab atas keamanan data. C. Topiknya adalah kebijakan keamanan data, pengenalan serangan cyber, dan penggunaan password yang aman. Ketiganya penting untuk membangun kesadaran dan memberikan pengetahuan dasar tentang keamanan data. D. Fokus pada pelatihan penggunaan software keamanan data terbaru dan tercanggih karena dapat menghalau semua jenis serangan cyber. Atau E. Cukup berikan modul dan biarkan pegawai mempelajarinya sendiri. Oke ya, kita jawab ya soal nomor 6. Jawabannya yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Topiknya adalah kebijakan keamanan data, pengenalan serangan cyber, dan penggunaan password yang aman. Ketiganya penting untuk membangun kesadaran dan memberikan pengetahuan dasar tentang keamanan data. Alasannya, ketiga topik ini merupakan dasar yang penting dalam keamanan data dan informasi.
Kebijakan keamanan data memberikan arahan tentang bagaimana data harus dikelola dan dilindungi. Pengenalan serangan cyber memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis serangan dan bagaimana menghindarinya. Penggunaan password yang aman merupakan langkah preventif yang penting dalam melindungi data pribadi dan instansi. Jadi jawaban soal nomor 6 adalah yang C. Selanjutnya, soal nomor 7. Sebuah instansi pemerintah sedang merencanakan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Sebagai penata layanan operasional, Anda diminta untuk menganalisis jenis layanan teknis yang paling tepat untuk diimplementasikan agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dengan keterbatasan akses internet dan kemampuan teknologi. Dari pilihan berikut, layanan manakah yang paling sesuai dan mengapa? A. Layanan chatbot berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dapat diakses melalui aplikasi mobile. B. Portal informasi terpadu yang menyediakan akses lengkap terhadap seluruh layanan instansi. C. Sistem antrean online yang terintegrasi dengan platform media sosial populer. D. Layanan SMS gateway untuk pengaduan informasi layanan dan pengingat. Ataukah E. Loket layanan mandiri dengan fitur aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Oke ya, kita jawab ya. Jawaban soal nomor 7 yaitu yang D ya. Layanan SMS gateway untuk pengaduan informasi layanan dan pengingat. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat, layanan SMS gateway untuk pengaduan informasi layanan dan pengingat. Layanan SMS gateway menjadi pilihan paling tepat karena dapat menjangkau masyarakat dengan keterbatasan akses internet dan kemampuan teknologi. Hampir seluruh lapisan masyarakat memiliki akses ke telepon seluler dan layanan SMS. Layanan ini mudah digunakan dan tidak memerlukan keahlian khusus sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan. Selanjutnya soal nomor 8. Sebagai penata layanan operasional, Anda diminta untuk menyusun standar operasional prosedur baru untuk pelayanan publik yang menggabungkan regulasi internal instansi dengan standar nasional yang berlaku. Apa saja hal yang penting yang perlu Anda perhatikan agar SOP tersebut efektif dan sesuai dengan kedua jenis regulasi tersebut? A. Mengutamakan regulasi internal instansi dan mengabaikan standar nasional jika terdapat pertentangan. B. Memastikan SOP mudah dipahami dan diakses oleh publik, namun tidak perlu melibatkan pegawai dalam proses penyusunannya. C. Mengintegrasikan kedua regulasi tersebut dengan cermat, mengidentifikasi potensi konflik dan mencari solusi yang sesuai dengan kedua aturan. D. Menggunakan bahasa yang rumit dan teknis dalam SOP agar terkesan profesional. Ataukah E. Menyusun SOP secara tertutup tanpa sosialisasi kepada pegawai yang akan menjalankannya. Oke, kita jawab soal nomor 8. Jawabannya yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat, mengintegrasikan kedua regulasi tersebut dengan cermat, mengidentifikasi potensi konflik, dan mencari solusi yang sesuai dengan kedua aturan. Ketika menyusun SOP yang menggabungkan regulasi internal dan standar nasional, penting untuk memastikan keduanya terintegrasi dengan baik, identifikasi potensi konflik antara kedua aturan tersebut, dan cari solusi yang dapat mengakomodasi keduanya. Hal ini untuk memastikan SOP yang disusun tidak melanggar aturan yang lebih tinggi dan tetap relevan dengan kebutuhan internal instansi. Jadi jawaban soal nomor 8 yaitu yang C. Selanjutnya soal nomor 9. Sebagai seorang penata layanan operasional, Anda diminta menganalisis data jumlah kunjungan masyarakat dalam 5 tahun terakhir. Data tersebut menunjukkan tren peningkatan jumlah kunjungan yang signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan analisis data tersebut, prediksi dan rekomendasi apa yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas layanan di masa depan?
Kita jawab ya, soal nomor 9 jawabannya yang B ya. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat, menambah jumlah petugas layanan dan memperluas ruang tunggu untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung. Tren peningkatan jumlah kunjungan yang signifikan menandakan bahwa layanan tersebut diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat. Menambah jumlah petugas dan memperluas ruang tunggu akan meningkatkan kualitas layanan dengan mengurangi waktu tunggu dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Jadi jawaban soal nomor 9 yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 10. Anda adalah seorang penata layanan operasional di kantor kelurahan. Pagi ini Anda sedang memproses berkas warga yang ingin mengurus surat keterangan domisili. Namun, antrian warga cukup panjang dan suasana mulai sedikit riuh. Beberapa warga mulai mengeluh karena lamanya waktu menunggu. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi situasi tersebut agar tetap bersikap sopan, ramah, dan profesional? A. Membiarkan warga mengantri sambil sesekali melihat situasi dan melanjutkan pekerjaan. B. Meminta warga untuk tenang dan bersabar karena Anda sedang memprosesnya satu persatu. C. Menyapa warga dengan ramah, menginformasikan perkiraan waktu penyelesaian dan menawarkan bantuan jika ada yang membutuhkan. D. Menjelaskan kepada warga bahwa Anda sedang bekerja keras dan meminta mereka untuk mengerti. E. Mengabaikan warga dan fokus menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Oke, kita jawab ya. Jawabannya yaitu yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat, menyapa warga dengan ramah, menginformasikan perkiraan waktu penyelesaian dan menawarkan bantuan jika ada yang membutuhkan. Sikap ini merupakan yang paling tepat karena mencerminkan sikap sopan, ramah, dan profesional. Menyapa dengan ramah menunjukkan bahwa Anda menghargai keberadaan mereka. Memberikan informasi perkiraan waktu menunjukkan transparansi dan profesionalitas dalam bekerja. Menawarkan bantuan juga menunjukkan Anda siap membantu dan responsif terhadap kebutuhan warga. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, jadi itu sekian dulu ya 10 contoh soal untuk formasi penata layanan operasional. Saya kira itu, nantikan video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.